Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu guru sekalian yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan peraturan terbaru atau petunjuk teknis terbaru terkait pemberian tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tamsil guru ASN di daerah provinsi maupun kabupaten. Juknis yang akan kami sampaikan ini adalah Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis pemberian tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tambahan penghasilan guru aparatur sipil negara di daerah provinsi, kabupaten atau kota. Nah, tentu saja Permendikbudristek Nomor 4 Tahun 2022 ini merupakan perubahan dari permen sebelumnya, yaitu Permendikbud Nomor 19 Tahun 2019 yang telah disesuaikan dengan Permendikbud Nomor 7 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis penyaluran tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tamsil guru PNS daerah, dan juga tentang peraturan sebelumnya Bapak Ibu, yaitu Persesjen Kemdikbudristek Nomor 18 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru non pegawai negeri sipil non PNS. Dan non PNS ini yang dimaksud adalah P3K Bapak Ibu. Jadi pada Permendikbud dan peraturan sebelumnya itu aturan untuk penyaluran TPG maupun TKG dan juga tamsil itu dibedakan ya, baik untuk Bapak Ibu yang PNS daerah, kemudian P3K itu Bapak Ibu P3K masuk dalam guru non PNS seperti itu. Nah, di Permendikbudristek Nomor 4 Tahun 2022 ini sudah diatur keduanya menjadi satu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu PNS dan P3K itu masuk dalam ASN ya, aparatur sipil negara di daerah provinsi, kabupaten atau kota. Baik, akan kita lihat Bapak Ibu tentang juknis Permendikbudristek Nomor 4 Tahun 2022 ini. Nah, di dalam bab 1 ketentuan umum dalam permen ini yang dimaksud dengan ASN Bapak Ibu, aparatur sipil negara, yang selanjutnya disingkat dengan ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Jadi di sini ASN di sini memang sudah mengatur untuk PNS dan juga P3K Bapak Ibu. Jadi dalam Permendikbudristek Nomor 4 Tahun 2022 ini adalah mengatur tentang 3 jenis tunjangan ya Bapak Ibu, yaitu tunjangan profesi, kemudian tunjangan khusus, dan tamsil tambahan penghasilan bagi guru. Akan kita lihat masing-masing ini Bapak Ibu. Masih di bab 1 pasal 1 ayat 7, tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalismenya. Dan sertifikat pendidik ini ditegaskan pada ayat sebelumnya, yaitu bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional Bapak Ibu. Namun tidak semua guru yang memiliki sertifikat pendidik atau tidak semua orang yang memiliki sertifikat pendidik itu mempunyai tunjangan profesi ya. Nanti akan kita lihat syaratnya Bapak Ibu. Kita lanjutkan dulu untuk TKG, tunjangan khusus guru, adalah tunjangan yang diberikan kepada guru sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus. Jadi tunjangan khusus ini adalah Bapak Ibu guru yang melaksanakan tugasnya di daerah khusus atau di daerah 3T seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang ayat 9, tamsil ya, tambahan penghasilan, adalah sejumlah uang yang diberikan kepada guru ASN di daerah yang belum memiliki sertifikat pendidik yang memenuhi kriteria sebagai penerima tambahan penghasilan. Jadi Bapak Ibu guru ASN yang belum memperoleh tunjangan profesi itu akan memperoleh tunjangan penghasilan atau tamsil seperti itu. Sekarang akan kita lihat di bab 2 tentang tunjangan profesi. Guru ASN di daerah diberikan tunjangan profesi setiap bulan. Jadi Bapak Ibu nanti akan menerima tunjangan profesi setiap bulan, meskipun nanti mekanisme pencairannya itu setiap triwulan ya Bapak Ibu, setiap 3 bulan. Ini masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, jadi tidak diberikan setiap bulan, namun untuk mekanisme pencairannya adalah setiap 3 bulan. Guru ASN di daerah yang menerima tunjangan profesi harus memenuhi persyaratan. Nah, ini adalah persyaratannya Bapak Ibu. Ada 9 persyaratan. Yang pertama tentu saja memiliki sertifikat pendidik seperti ini adalah yang wajib. Kemudian memiliki status sebagai guru ASN di daerah di bawah binaan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Kemudian mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat di Dapodik. Kemudian yang keempat, memiliki nomor register guru yang diterbitkan oleh kementerian. Jadi ini yang penting Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itu meskipun sudah memiliki serdik, namun ketika belum memiliki nomor register guru atau NRG ya, belum bisa memenuhi untuk menerima TPG Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, melaksanakan tugas mengajar dan atau membimbing peserta didik pada satuan pendidikan
sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimiliki, yang dibuktikan dengan keputusan mengajar atau SK pembagian tugas mengajar, Bapak Ibu. Kita lanjutkan, yang keenam adalah memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi dalam setiap minggu itu Bapak Ibu memiliki beban kerja yang ditentukan. Yang berikutnya adalah memiliki hasil penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan baik, mengajar di kelas sesuai dengan jumlah peserta didik dalam satu rombel yang dipersyaratkan sesuai dengan bentuk satuan pendidikan, dan yang terakhir tidak sebagai pegawai tetap pada instansi lain. Ini adalah persyaratan bagi guru yang akan menerima TPG atau tunjangan profesi guru. Di pasal kelima ini adalah tentang penyalurannya, Bapak Ibu. Tentang penyalurannya itu melalui rekening, diberikan dalam bentuk uang seperti itu. Kemudian besarannya, Bapak Ibu, besarannya itu masih sama ya, sebesar 1 kali gaji pokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pemberian tunjangan profesi yang dimaksud pada ayat sebelumnya tadi disalurkan, ini penyalurannya Bapak Ibu setiap 3 bulan ya Bapak Ibu, 3 bulan dalam 1 tahun anggaran, dan ini dilakukan oleh Pemda sesuai dengan kewenangannya Bapak Ibu. Jadi termasuk Bapak Ibu P3K dalam hal ini sudah diatur sebagai ASN yang akan menerima tunjangan profesi, disamakan dengan mekanisme maupun persyaratannya itu sesuai dengan PNS Bapak Ibu. Untuk tunjangan khusus guru ini juga sama, hampir sama, disalurkan langsung melalui rekening penerima tunjangan, dan juga besarannya itu 1 kali gaji pokok juga Bapak Ibu, seperti TPG ya. Tentang penyalurannya juga sama Bapak Ibu, ini juga untuk Bapak Ibu yang menerima TKG itu disalurkan setiap 3 bulan juga. Nah, sekarang yang sedikit berbeda adalah tamsil Bapak Ibu, tambahan penghasilan. Ini adalah bagi Bapak Ibu guru ASN yang belum memperoleh tunjangan profesi. Untuk persyaratannya hampir sama, perbedaannya hanya di sertifikat pendidik ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat untuk besarannya Bapak Ibu. Untuk besarannya itu tentu saja sangat berbeda dengan TPG maupun TKG, tunjangan profesi maupun tunjangan khusus. Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 itu diberikan dalam bentuk uang, disalurkan melalui rekening juga. Namun ini untuk besarannya Bapak Ibu, besarannya itu adalah 250.000 ini setiap bulan. Jadi untuk TPG dan TKG itu besarannya adalah 1 kali gaji pokok. Untuk tambahan penghasilan bagi Bapak Ibu yang belum memperoleh tunjangan profesi itu besarannya 250.000 setiap bulan Bapak Ibu, dan ini juga disalurkan setiap 3 bulan ya. Jadi Bapak Ibu yang belum memiliki sertifikat pendidik dan belum memperoleh tunjangan profesi akan menerima tunjangan tambahan penghasilan besarannya ini disalurkan setiap 3 bulan. Ini untuk Bapak Ibu PNS maupun P3K. Sekarang akan kita lihat ke lampirannya Bapak Ibu. Tentu saja Bapak Ibu mengharapkan untuk kapan pencairannya seperti itu ya. Nah, untuk penyaluran tunjangan ini, baik tunjangan profesi, tunjangan khusus maupun tambahan penghasilan, ini adalah jadwalnya Bapak Ibu. Setelah Puslapdik itu melakukan sinkron data, ini misalnya di triwulan 1 Puslapdik telah melakukan sinkron data, maka jadwal pembayaran untuk triwulan 1 itu di bulan Maret Bapak Ibu. Jadi harusnya di bulan Maret itu sudah dilakukan pembayaran ya, pembayaran untuk 3 jenis tunjangan tadi. Kemudian untuk triwulan 2 itu di bulan Juni, untuk triwulan 3 adalah bulan September, untuk pembayaran triwulan keempat itu di bulan November. Nah, ini adalah jadwal pembayaran dari Puslapdik Bapak Ibu yang nantinya disalurkan ke rekening kas umum daerahnya masing-masing, sehingga nanti pelaksanaan pembayaran ke rekening Bapak Ibu itu dilakukan oleh daerah Bapak Ibu, sehingga ada yang pembayarannya itu dilakukan di awal. Jadi begitu dari daerah sudah menerima pembayaran, maka kemudian langsung diteruskan ke rekening Bapak Ibu sebagai penerima tunjangan. Ada juga yang lebih lambat Bapak Ibu. Itu sekali lagi ini adalah kewenangan daerahnya masing-masing ya. Jadi demikian Bapak Ibu informasi yang bisa kami sampaikan hari ini berkaitan dengan petunjuk teknis pemberian tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan bagi guru, terutama adalah Bapak Ibu guru ASN di daerah atau kabupaten kota. Demikian, semoga informasi ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.